Secara bukti terlalu banyak gitu ya, bahkan data-datanya juga sudah menyebar tidak hanya di aparat terkait, tapi juga orang-orang juga sudah punya data-data terkait korupsi dana hibah itu. Dan kemudian secara politik ini juga sangat kuat untuk menyudutkan Hovifah, karena kalau Hovifah lengser yang diuntungkan hampir semua partai. Kemarin Hovifah diperiksa oleh KPK terkait kasus korupsi dana hibah dan pemeriksaannya dilakukan di Mapolda Jatim. Tapi pihak KPK mengklaim bahwa Hovifah tidak diistimewakan sama sekali. Gimana ceritanya gitu? Udah kelihatan di depan mata kita bahwa Hovifah diperiksa di Mapolda Jatim. Biasanya untuk kasus yang serupa, kalau levelnya gubernur, itu pemeriksaannya ya di Jakarta. Ya untuk kasus apapun lah gitu ya, mau dari gubernur Jawa, luar Jawa, yang jauh sekalipun, itu pemeriksaannya di Jakarta gitu. Tapi Hovifah diperiksa di Mapolda Jatim. Dan pihak KPK dengan PD-nya mengatakan bahwa Hovifah tidak diistimewakan. Itu kan kayak teman kalian yang kentut nyaring banget, kelihatan. Kerasa banget getarannya, terus kemudian enggak, saya enggak kentut. Tapi Hovifah kemarin sudah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dana hibah yang sampai sekarang itu sudah menyeret 21 orang tersangka, termasuk Pak Anwar Sadat, Ahmad Iskandar, Kusnadi, dan Bagus Wahyudiono. Yang mungkin setelah ini Hovifah akan melengkapi tersangka yang menjadi nomor 22. Kan ini sekarang masih 21. Dan yang menarik dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KPK di Mapolda Jatim kepada Hovifah ini, itu kemarin saya sempat baca, sempat dibantah sama MAKI, katanya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yang coba meluruskan bahwa Hovifah itu bukan diperiksa katanya, tapi dimintai keterangan. Sejak kapan dimintai keterangan dan diperiksa ini adalah dua hal yang berbeda? Sejak kapan? Tapi ketika ada ormas tiba-tiba ingin meluruskan, yang sebenarnya coba ingin membela Hovifah gitu ya, coba ingin menendangkan bahwa Hovifah nggak terlibat, ini cuma diambil keterangan aja, bukan diperiksa. Ini kan seperti menunjukkan bahwa memang upaya untuk menyelamatkan Hovifah itu dilakukan dengan sangat luar biasa terencana gitu. Tapi ya kira-kira nanti Hovifah ini akan tersangka atau enggak gitu ya. Itu kan yang menjadi pertanyaan. Dan beberapa orang teman sempat tanya ke saya kemarin gitu ya, penasaran kira-kira Hovifah ini nanti langsung ditahan enggak ya gitu ya. Saya bilang pasti langsung ditahan gitu. Tapi ternyata saya baru sadar, ternyata pemeriksaannya bukan di Jakarta tapi di Mapolda Jatim. Wah, belum kalau di Mapolda Jatim gitu. Ya, tapi ya ini nggak tahu nanti hasilnya akan seperti apa. Kalau ditanya ke saya, ya pasti ditahan langsung gitu. Karena udah 21 orang tersangka. Terlalu banyak gitu. Terlalu banyak yang menjadi tersangka dan kemudian terlibat dalam kasus korupsi dana hibah ini, sehingga seorang gubernur atau pemimpin tertinggi di wilayah Jawa Timur itu rasanya mustahil tidak terlibat. Ini samalah seperti kasusnya si Budi Ari dan judi online gitu ya, yang ada belasan orang tersangka di Kementerian Kominfo waktu itu. Ya mustahil kalau menterinya nggak terlibat, persis sama seperti Hovifah. Cuma pertanyaannya, ini nanti nasibnya akan seperti apa? Ya, kalau ditanya ke saya, ya Budi Ari pasti masuk, Hovifah pasti masuk gitu. Dan di luar soal bukti-bukti atau kasus hukum yang terjadi di Jawa Timur, secara logis gitu ya, itu menunjukkan bahwa memang Hovifah pasti terlibat dan pasti kena. Tapi di luar soal pembuktian nanti yang mungkin akan dilakukan oleh pihak jaksa dan sebagainya, saya secara politik saya melihat memang ini juga juga tidak ada pihak yang merasa perlu membackup Hovifah, kecuali misalkan keluarga Solo atau Pak Jokowi dan Gibran ya, karena sebelum-sebelumnya kan kita lihat Bu Hovifah sekitar bulan lalu itu masih sowan ke Solo ya kan. Jadi kalau nanti misalkan secara analisa politik ini bisa kemudian membuat Hovifah jadi semakin terpuruk atau semakin tersudutkan, ya mestinya itu akan membuat Hovifah lebih mudah untuk kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan segera ditahan. Karena kalau secara bukti, secara logis, secara teori keterlibatan orang-orang yang melakukan tindak kejahatan secara bersama-sama, itu sudah sangat pasti sekali Bu Hovifah ini ya terlibat gitu. Karena
pemimpin atau gubernur Jawa Timur di mana anak buahnya banyak sekali terlibat, nggak mungkin rasanya dia nggak terlibat. Apalagi ini menyangkut soal dana hibah yang mencapai ratusan miliar rupiah. Tapi terlepas ini nanti akan dibuktikan di sidang dan pengadilan, saya tertarik untuk melihatnya secara politik karena ini juga sebenarnya sudah pernah kita sampaikan ketika masa kampanye di pemilu atau pilgub beberapa tahun yang lalu. Karena ketika pilgub di Jatim terlaksana dan Kofifah kembali lagi maju bersama Emil Dardak, itu saya juga sudah mendengar bahwa ya Kofifah ini ya nggak akan lama gitu, karena kasusnya sudah ada, tinggal ciduk aja gitu. Nah, kalau Kofifah masuk, kalau Kofifah jadi tersangka dan dipenjara, maka yang paling diuntungkan dari masuknya Kofifah ke penjara itu jelas adalah Demokrat karena Emil Dardak akan otomatis naik menjadi gubernur Jawa Timur dan Demokrat akan kembali lagi menguasai Jawa Timur seperti tahun-tahun sebelumnya ketika zamannya Pak Dekarwo. Dan kalau ini juga terjadi, maka bagi partai lain selain Demokrat, PKB juga akan merasa diuntungkan. Ya karena PKB itu kan identik dengan Caimin dan Kofifah hubungannya dengan Caimin ya ini gak baik gitu ya. Kemudian ada dinamika di NU yang ini kemudian jadi semakin menarik dan sekali lagi itu akan menguntungkan posisi Caimin kalau Kofifah jadi tersangka dan kemudian masuk penjara. Karena secara rekam jejak atau sejarah politiknya memang Kofifah ini dipecat dari PKB pada tahun 2004 lalu dan itulah yang menjadi alasan di kalangan elit atau partai politik di Indonesia untuk tidak bisa menerima Kofifah sebagai cawapres di Pilpres 2024 lalu. Karena ya ada banyak gitu ya opsi Kofifah untuk menjadi cawapres, entah cawapresnya Ganjar atau cawapresnya Kofifah, cawapresnya Prabowo atau Anies waktu itu, tapi semua elit partai sepakat bahwa Kofifah ini sudah dipecat dari PKB tahun 2004 dan itu tidak memungkinkan bagi dia untuk bisa diterima oleh semua partai atau kalangan elit. Jadi ya kalau nanti Jawa Timur tanpa Kofifah, maka ya paling diuntungkan adalah PKB gitu. Karena suara NU itu akan lebih terpusat kepada PKB, tidak seperti sekarang yang masih bisa dikendalikan atau dikontrol atau setidaknya dipengaruhi oleh Kofifah seorang gitu ya, karena dia sangat berkuasa, gubernur Jawa Timur dan kemudian memimpin beberapa organisasi sehingga ya banyak tersedot dan kemudian Kofifah bisa mengarahkan para pemilihnya untuk menuju partai-partai tertentu. Dan selain Demokrat dan PKB, secara politik yang paling diuntungkan juga adalah Gerindra atau Golkar. Ya ini salah satunya, entah siapa nantinya gitu ya. Karena kalau Kofifah lengser gitu ya, digantikan dengan Emil Dardak, maka otomatis posisi wagubnya itu masih kosong. Sehingga slot itu bisa diisi dari kader Partai Gerindra ataupun kader Partai Golkar karena mereka berkoalisi di Pilgub tahun kemarin. Sehingga nanti Emil Dardak akan memilih salah satu kader dari dua partai ini yang mungkin kayaknya dari Partai Gerindra dan itu akan ya menyenangkan semua orang. Jadi ketika Kofifah masuk nantinya menjadi tersangka, semua pihak diuntungkan. Ya pertama Demokrat dia langsung menguasai, kemudian PKB ya seneng, ya kan. Gerindra berpeluang untuk menempatkan kadernya sebagai wakil gubernur gitu ya. Jadi ya ini akan membuat banyak orang happy, tapi memang secara proses dan perilaku istimewa yang diterapkan oleh KPK kepada Kofifah itu membuat proses ini jadi agak lambat. Seandainya Kejaksaan Agung yang meriksa mungkin udah tersangka. KPK periksa Kofifah dan Kusnadi terkait kasus korupsi dana hibah Jatim. 21 tersangka sudah ditetapkan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 hingga 2022. KPK memeriksa dua tokoh penting Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Ketua DPRD Jatim Kusnadi menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, sementara Kofifah diperiksa di Polda Jawa Timur sebagai saksi dalam perkara yang sama.